Karena bumi Indonesia ini kan ring of fire. Otomatis siapa yang bisa menempat di bumi Nusantara ini khususnya Jawa, adalah wong sing kendel, wong sing punya nyali, cara bahasa sekarang. Ini mungkin baru saya yang berkata, ya, kategori Raja Bumi Nusantara yang menyebabkan bumi Nusantara ini sangat keramat, ya, tidak main-main, tidak sembarang orang, dan saya berani mengatakan yang bahwasanya siapapun yang akan mengacak-acak bumi keluhuran bumi Nusantara yang telah terpasang raja ini, niscaya dunia ini akan gonjang-ganjing. Salam mulia Mbah. Salam mulia Mbah Yo. Sugeng pepanggihan malih Mbah kali kula Mbah Yo. Kalau wingi jenengan setunggal sura nate paring ngerang-ngerang jan kok kaya ngepasi Mbah. Indonesia Timur Sulawesi niku teng laute pun gempa 7,1 nggih. Wingi Kota Padang kebanjiran. Nggih niki Mbah. Dongeng-dongeng metafisik mawon Mbah. Kalau riyen jenengan nate upload konten sing judule Negeri Keramat Nusantara Mbah. Lah jeren jenengan niku anane bencana teng daerah Eropa, anane gempa teng Alaska niku jere kenang bendu. Sebab wong-wong Cina Landa niku wis mulai ngacak-ngacak bumi Nusantara niki. Lah bedahal bumi Nusantara niki jeren jenengan niku onten rajae, Raja Bumi Nusantara. Lah niku jeren bendoni Mbah, sinten sing badhe ngacak-acak tatanan prikamanungsan mangke bakal kenang bendu. Mboten niku bangsane dhewek, mboten niku Cina Landa Timur Tengah niku lho Mbah. Mbah, kula tak pengen ngerti niki. Raja Bumi Nusantara niku anu raja napa niku Mbah? Lah niku nggih Mbah, sing damel raja niku leluhure dhewek niku zamane sinten niku Mbah? Lah lajeng niku nggoleng raja niku kalih napa? Apa ditumbal apa anu kepripun niku lho Mbah. Nggih kula nggih pengen ngerti niku sobe Mbah. Niku dipun wedharaken ben sami pada ngertos bahwa negeri Nusantara niki negeri keramat sing ora baen-baen. Monggo Mbah dipun wedharaken Mbah. Matur nuwun, salam mulia. Tapi uluk salam mulia. Atur bagya Wisnuka Nusantara. Wong wilahing Jatinugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Saya menyimak pitakone Mbah Yo kan cara Jawa Banyumasane niku angel-angel banget tur. Kelihatane kalau lantipeng panggrait to ningsun cara bahasa ketoprak gitu aja. Itu setengahnya kayak neter wijen. Neter wijen kita takoni kayak gini bisa apa ora gitu. Saya kasih pertanyaan seperti ini, bisa atau tidak. Ya sekali lagi saya mengatakan tabe-tabe uluk salam mulia. Saya bukan niat miakwadi, namun saya niat memberitahu bagi yang mau tahu. Ya memberitahu kan bagi yang mau tahu. Kalau yang nggak mau tahu kan ya nggak jadi gitu loh, nggak. Artinya uraian saya ini tidak haruslah dipercaya, namun diamati. Ya pertanyaannya itu mengarah kepada raja. Saya nanti mungkin suatu saat akan saya mengatakan bebering akrep taruhlah, bebering akadah. Akadah ya akrep, akrep itu masyarakat. Bebering akadah ya kepada masyarakat, kepada orang banyak.
untuk bisa diketahui bahwasanya tulisan pokok di muka bumi ini hanyalah ada 3. 1 huruf Cina, dan kenapa tulisan Cina itu ke bawah? Lah ini timbul tanda tanya Mbah Yo. Lalu huruf Arab, ya. Ya, kenapa huruf Arab itu dari kanan ke kiri apa ya? Dari kanan ke kiri. Dan lalu yang pokok, ini saya mengatakan yang pokok ya, nanti saya dianggap mendiskreditkan huruf Latin, itu enggak. Lalu huruf Jawa, kenapa huruf Jawa itu gemantung? Dan kenapa huruf Jawa itu ada sandangannya, ada pasangannya? Itu loh, saya nggak akan cerita yang lebih jauh karena ini perlu waktu tertentu juga. Hanya saya akan mengatakan yang termaktub dalam pertanyaan itu, pertanyaannya bumi Nusantara itu ada rajah. Terus rajah itu anu apa gitu, terus yang membuat itu apa gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih, itu kurang komplit. Nanti saya kompliti ya. Sekalian nanti saya kompliti. Rajah bumi Nusantara itu anu apa ya. Ini mungkin baru saya mengatakan bahwasanya rajah bumi Nusantara itu adalah tulis yang tulus. Sekali lagi ya Mbah Yo, saya mengatakan rajah bumi Nusantara adalah tulis yang tulus, artinya pedoman hidup di muka bumi ini landasannya itu adalah sebuah ketulusan. Sekali lagi ya, hidup di muka bumi ini manusia dalam perilaku peribadatan lahir dan batin. Ibadat itu kan ada 2, ibadat lahir ya nulung wong gitu loh, memberi mangan wong. Ibadat batin itu ngening ke cipto, atau cara tembung mentereng sekarang itu meditasi ya Pak ya. Itu ngening ke indriyo, ngening ke cipto, mengheningkan cipta begitu. Itu peribadatan lahir dan peribadatan batin yang telah berpedoman kepada ketulusan. Lah, lalu rajah itu apa? Tulis kang tulus. Karena itu sehingga mantenging pamujo pangesti timbullah sebuah tulis. Tulis itu apa? Tulisnya hidup di muka bumi ini menurut paham Jawa ya. Itu ada tulis yang namanya tulis huruf Jawa gitu aja. Di muka saya telah mengatakan bahwasanya masing-masing tulisan itu kan mengku arti. Namun kalau rangkaian tulisan Jawa ini adalah Hanacaraka. Ada yang bilang Anacaraka, tapi yang aslinya Hanacaraka. Hana itu artine ana, ya. Caraka itu utusan. Ini adalah tulis yang tulus. Hidup itu harus mengakui hanane utusan. Kita hidup membawa utusan Tuhan yang Maha Esa, yang harus berpedoman kepada landasan tulis kang tulus, yaitu tertulis anacaraka, yaitu kita mendapat caraka itu utusan. Tapi bukan berarti utusan ini ada 2, utusan yang dalam pribadi kita sukma, ada utusan yang terkhusus. Yang terkhusus itu taruhlah kalau dalam anunya ya pemimpin atau imam, bisa dipahami ya. Imam daripada di dalam utusan masih ada yang lebih diutus. Intinya begitu. Saya tidak ingin hal ini itu menjadi komplain satu pihak. Nanti wah berarti setiap orang itu adalah utusan, berarti nabi gitu. Bukan arti yang seperti itu. Namun antara utusan secara umum ada yang lebih diutus. Jangan sampai keliru paham ini ya. Hanacaraka berarti setiap manusia itu ada utusan. Namun kalau Rasulullah lah cara anunya utusan Allah, ini berarti utusan yang terkhusus. Dalam diri manusia tetap ada utusan yang tidak khusus. Artinya secara umum masing-masing manusia terutus oleh Tuhan yang Maha Esa. Untuk apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, jelas kan? Jadi ini tulis yang tulus. Lalu setelah Hanacaraka, Data sawala secara umum saya mengatakan datan kena sawolo, artinya mau lari kemana kamu? Ini bumi ciptaan Tuhan, kamu diciptakan oleh Tuhan. Apakah apabila engkau ingkar akan lari dari keluar bumi ini?
ke pojoking jagat, ke bintang, ke rembulan, tidak mungkin. Artinya tempat peribadatanmu adalah di bumi. Dat tan kena sawolo, sawolo itu ingkar, ya. Sawolo itu adalah ingkar, tidak mau menerima gitu loh, menampik utusan, menampik kodrat gitu aja. Ini dat tan kena sawolo. Lalu podo joyonyo, sak temene itu dat tan kena sawolo, setiap manusia di mata Tuhan itu adalah sama, podo jayane. Yang membedakan adalah nilai-nilai peribadatannya atau nilai keimanannya atau nilai ketakwaannya dalam melakoni utusan ini. Utusan Tuhan yang telah tertulis. Taat enggak kamu? Iman enggak? Sungguh-sungguh enggak imannya gitu loh. Apa mandat di situ? Itu pada jayanya. Lalu magabata ngabah, bahwasanya seluruh jiwa ini, seluruh yang hidup pasti akan menemukan kembali kepadanya atau maut dengan kata lain lah. Tapi kalau di Jawa tidak boleh mengatakan mati karena sesungguhnya urip iku langgeng, dat urip tan kena kawoworan, urip sajroning karso, ingsun adus saking banyu kodratullah. Lah itu saya akan mambak-mambak nanti malah terlalu panjang ya. Ya intinya hidup itu semua hidup pasti akan kembali kepadanya, atau kalau Jawa nggak boleh ngomong mati tapi kepus gitu loh. Itu orang sudah kembali kepadanya lah. Kalau orang umum ini adalah kepus praloyo, bahasa halusnya itu praloyo. Namun kalau masyarakat biasa kepus kan, kalau Jawa ada superlatif degree-nya. Kalau kucing mangan, kita maem gitu loh. Kalau yang di atasnya dahar itu kan masing-masing, kalau di atasnya lagi boga. Ini sebuah tingkatan perbandingan antara manusia pada umumnya dan manusia yang berkelas, antara binatang dan manusia sendiri-sendiri. Lah ini adalah kembali lagi raja kue apa, rajae tulis kang tulus. Jelas nggak? Lah lalu sing gawe raja kue sapa? Intinya kan seperti itu. Lah sing gawe raja, tapi salam mulia, bukan saya Miyakwati, adalah mohon maaf Ratu Lawasan. Siapakah itu Ratu Lawasan? Lah Ratu Lawasan itu siapa? Ratu Lawasan itu tedak kadewatan. Makanya dikatakan bumi Jawa karena ada yang meyakini bahwasanya adalah bumi Jawoto, tedak turune dewa, kan seperti itu loh. Saya tidak akan merana ke sana artinya dewa itu berasal dari mana, nanti terlalu panjang. Yang jelas yang membuat itu adalah Ratu Lawasan, atau kita meyakini bahwasanya tanah Jawoto ini adalah tedak turuning dewa. Tabe uluk salam mulia, akan saya miyakwadi sedikit. Miyakwadi itu rahasia ya. Semoga alam tidak memberikan bendu kepada saya, namun ini mungkin sudah saatnya terbuka. Adalah sang yang menang. Ratu Lawasan itu adalah sang yang menang. Lah ini seiring dengan siapa? Kalau dicerita nanti ada ketersinggungan. Saya tidak mau ke arah situ, kecuali caranya empat mata dialog lah, caranya dialog. Lah ini sang yang menang. Lah sang yang menang datang ke sini seiring siapa? Menempat di mana? Kurang lebih di tanah Jawa itu aja, di belahan timur. Nah, lalu pertanyaan guling rajah ki karo apa? Lah yang dimaksud mungkin menurut Mbah Yo ini, rajah ini kan pakai tulis ya, pakai tangan. Tapi lu salam mulia, akan saya sampaikan. Kalau aku nanti keakuan ya, akan saya sampaikan. Kalau nggak keliru, sesuai dengan petunjuk yang saya terima, rajahnya itu dengan, mohon maaf, sutra. Makalah timbul kata Jala Sutra. Itu loh. Rajah ini setelah ditanam dikenal dengan Jala Sutra. Bisa dipahami nggak ini? Oke. Jadi menulisnya itu dengan cara pena yang terbuat dari sutra. Sutra itu apa? Sutra tertulis itu dengan sutra gitu aja lah. Ngerajahnya ini dengan sutra. Lah, lalu kalau pertanyaannya Mbah Yo ini masih kurang, sing rajah siapa? Setelah run temurun dari sang yang menang, lalulah timbul sang yang ismoyo, gitu aja lah intinya urut-urutnya. Sang yang tunggal, sang yang menang, sang yang ismoyo. Yang memasang rajah, tertambahi ini, yang memasang rajah adalah sang yang ismoyo.
karena Honocoroko ini, jadi rajahnya itu tulis yang tulus. Tulis yang tulus tertera dalam Honocoroko Dotosowolo Podojoyonya Mogopotomo. 20 huruf Jawa, koridor Nusantara, dan bahkan dunia. Ini jelas ya. Lalu, sing masang siapa, Mbah Yo? Sing masang itu adalah Sang Hyang Ismoyo. Ketika Sang Hyang itu di atas, ketika di bumi adalah Kaki Semar Bodronoyo memasang di belahan timur yang tertulis dengan sutra itu di bumi Jawa sebelah timur ya, di bumi Jawa sebelah timur ini dengan Honocoroko. Lalu di sebelah selatan di arah mana ya itu terlalu detail nanti saya. Di arah selatan Samudra Hindia adalah Honocoroko di sebelah timur, Dotosowolo di sebelah selatan. Karena bumi Indonesia ini kan ring of fire. Otomatis siapa yang bisa menempat di bumi Nusantara ini, siapa yang bisa menempat di Nusantara ini khususnya Jawa adalah wong sing kendel. Wong sing punya nyali, cara baca sekarang. Orang yang punya nyali, orang yang kendel, mesti kan duwe piandel. Orang mungkin awak kosong. Kaki Semar kira-kira punya piandel nggak? Okay. Nah, itu memasang. Memasang, sing masang Kaki Semar di Jawa bagian timur, tempatnya di mana ya? Saya nanti kalau terlalu detail dan mungkin tidak perlu saya katakan di sini, yang adalah Jawa sebelah timur, Honocoroko, Dotosowolo di sebelah selatan. Lalu di sebelah barat adalah Podojoyonya. Podojoyo dipasang di sebelah barat oleh Kaki Semar Bodronoyo, dan lalu di sebelah utara adalah Mogopotomo. Mulane wong mati cara anunya diujurke ngalor, nggak usah percaya. Itu setelah Mataram di Indonesia ini, kan setelah Mataram Panembahan Senopati barulah ada makam. Kalau dulu masih berpegang teguh kepada Sastro Jendro Hayuningrat, cenderung kepada pamuksuhan atau mati yang sampurna. Mati yang sampurna kemarin saya bikin konten, ya cara anunya adalah Pati Manatas, Muksa Manatas, lalu Muksa kubur, dan setidak-tidaknya pamit kepada anak cucu. Intinya Raja Bumi Nusantara itu adalah yang pokok, tulis yang tulus, yang membuat adalah Sang Hyang Wenang, ya, atau Ratu Lawasan. Lalu ditulisnya dengan apa? Adalah dengan sutra, ya. Lalu yang masang siapa? Kaki Semar Bodronoyo. Lah ini penting kita ketahui karena ini mungkin baru saya yang berkata, ya, baru saya yang berkata. Kategori Raja Bumi Nusantara yang menyebabkan Bumi Nusantara ini sangat keramat, ya, tidak main-main, tidak sembarang orang, dan saya berani mengatakan yang bahwasanya siapapun yang akan mengacak-acak, ya, yang akan mengkocok-kocok, yang akan mencabut-cabut, yang akan mencubit-cubit bumi keluhuran Bumi Nusantara yang telah terpasang raja ini, niscaya dunia ini akan gonjang-ganjing. Setelah kita Indonesia itu merdeka, bersatu kembali, semestinya mohon maaf rakyat itu juga menghormati, menghargai kepada bumi Indonesia ini, bumi Nusantara ini, dan lalu mancanegara pun mestinya menjunjung tinggi, karena ini adalah, saya katakan, bumi keramat, tidak untuk main-main. Siapapun yang akan jadi gela-gelaing bawono caranone molone jagat, kok sampai menginjak-injak di bumi Nusantara ini, merusak tatanan rika manusia, niscaya akan terjadi malapetaka dunia. Ini pokok. Tanya sedikit Mbak, ini tadi kembali ke awal saya masih agak kurang paham. Rajahnya itu apa? Rajahnya itu tulis kang tulus. Lah ini maksudnya? Tulis yang tulus adalah tulisan bahwasanya kita ada utusan. Kita meyakini kita diutus Tuhan. Untuk apa? Untuk beribadah secara umum lah. Untuk melakukan dharma yang wajib. Dan lalu landasannya adalah ketulusan. Tanpa ada ketulusan, niscaya itu bukan sebuah peribadatan. Jelas nggak? Oh, ini terkait dengan kama nerima begitu, berarti? Dengan kama terima. Lah, kalau sana kama kudus, mana yang lebih benar? Saya nggak berani berkata. Kama kudus berarti kama yang suci, yang bersuci diri. Kalau sini adalah kama terima, Kaki Semar Bodronoyo. Kama itu ya air mani gitu aja lah kasarnya ngomong. Ya, kita turunan orang yang terima ing pandum. Lah kalau satu sisi, kalau saya mengatakan Timur Tengah kan nanti keliru lah, rancu lah ya intinya. Kalau kama yang di sana, kama yang mengedepankan kesucian. Kalau yang penting manusia itu bersuci gitu loh. Kalau kita lah suci yo syukur, ora ya syukur, sing penting lakoni dharmane wajib.
surga neraka mangsa bodoa, jadi tidak meminta surga dan tidak menampik neraka. Tapi konon menurut cerita yang para kaum khosaul khos gitu, bahwasanya kalau sampai orang yang terima dimasuki ke neraka, katanya nerakanya bisa dingin begitu loh. Ini satu pihak ada yang mengatakan. Namun kalau surga dan neraka bagi yang asli keyakinan atau penghayatan Jawa atau taruhlah agama Budi ada yang mengatakan, tapi menurut saya adalah penghayatan yang kapitayan, ya, hayat yang kapitayan, kaum kapitayan, tujuannya adalah kembali kepadanya, tidak mengharap surga dan tidak mengharap neraka. Yang penting berserah diri. Aku harus dilebokna neraka ya masa bodoh, dimasukkan surga ya masa bodoh. Yang penting menuju ke arah kembali kepadanya yang sempurna. Lah ini pokok penting diketahui, bukan berarti saya menampik paham dari luar negeri ya, dari manca praja. Yang jelas dalam urusan keyakinan kan nggak bisa disamaratakan, Mas. Saya pernah mengatakan bahwasanya sungguhnya iman tidak bisa dikelompokkan karena kadarnya yang berbeda. Masing-masing kadar iman antara Mas Am dengan saya, kadarnya lebih beriman mana, tentu ada selisihnya, ada taruhlah nggak sama kan kadar imannya. Lah ini yang pokok, artinya ketika manusia dikumpulkan dalam urusan iman, niscaya di situ tetap ada tidak mungkin akan sama. Tidak mungkin akan sama. Intinya Rajah Bumi Nusantara adalah tulis kang tulus, lalu diwujudkan dengan tulisan Jawa. Hono Caroko menempatnya di 4 sudut itu, ya, ditulisnya dengan sutra, yang memasang adalah Kaki Semar Bodroloyo. Dan niscaya itu disebutlah bahwasanya Nusantara ini telah terlindungi oleh Jala Sutra karena penulisan Jawa itu, ya, nulis Rajah itu dengan sutra gitu. Ya kan ada itu kain sutra. Ya mungkin cara, ya kalau dibayangkan dengan rasio kita nggak masuk lah. Oh yang jelas seperti itu lah. Kalau pengen tahu lebih jauh, ya kamu ngelakoni tirakat gitu loh. Ngelakoni tirakat untuk bisa menembus ke arah sana. Cuma ini pun tidak harus dipercaya. Sekali lagi, saya yang menyampaikan, nggak usah dipercaya. Yang jelas saya meyakini bumi Nusantara ini adalah bumi yang keramat, bumi yang telah terajah dengan tulis yang tulus, wujudnya Hono Coroko, Doto Sowolo Podojoyo, huruf Jawa yang ada sandangannya lengkap, ada pasangannya lengkap, dan lalu telah terajah tertulis dengan sutra. Maka bumi Nusantara ini sesungguhnya banyak rahasia, dan karena terselimuti dengan Jala Sutra itu, Jala Sutra yang timbul dari Rajah. Setelah terajah, maka tanah Jawa ini adalah terselimuti dengan Jala Sutra. Ya, bukti yang contoh yang gampang, kenapa bambu runcing bisa mengusir penjajah, umpamanya seperti itu. Ini kan terselimuti dengan rahasia lah. Jala Sutra ini kan nggak kelihatan gitu loh. Jala yang sangat lembut, sangat halus gitu. Intinya demikian. Terima kasih.